baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya kita akan belajar ataupun memahami pengertian tentang penelantaran. Sebelum itu, ibu-ibu, saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu di sini sekalian. Apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Kayak sih mbak, anak sing rada openi kayak itu sih. Oke, itu juga termasuk contoh penelantaran. Ada lagi yang lain? Oh iya. Kayak wong tuane ra tanggung jawab lah mbak, wah anake wae. Intinya betul tanggung jawab, nonton ya Bu. Nah, terus sekarang Bu ini agak melebar nih Bu pertanyaan saya. Kalau ibu-ibu lebih sering mendengar kata penelantaran atau anak terlantar Bu? Anak berita anak terlantar. Anak terlantar. Nah, kalau dari kata-kata anak terlantar itu apa yang kira-kira bisa digambarkan oleh ibu-ibu itu Bu? Ya anake dineng kae radio Dibanding nggih, mboten diopeni nggih. Oh. Ditelantarkan begitu nggih Bu nggih? Nggih, Mbak. Di sini bisa kita garis bawahi ibu-ibu, anak-anak terlantar yang ditelantarkan itu adalah termasuk salah satu contoh penelantaran. Bingung mboten nggih Bu nggih? Kula ngomongnya blibet mboten? Mboten nggih? Boten. Mboten. Nggih, ibu-ibu, setelah ini saya akan coba mengajak ibu-ibu untuk membaca kasus tasripin. Nah, kalau mendengar kata tasripin ini kira-kira tasripin itu apa sih Bu? Kisah tasripin. Kisah ini biasanya uang kok tuh. Ya cerita wong ya. Heeh, ceritanya si Tasripin. Betul Ibu Lia. Tasripin itu adalah nama orang ya Bu ya. Nah, di sini nanti kita akan membaca kisahnya. Monggo ibu-ibu coba dibuka dulu buku pintarnya halaman 33. Sudah? Cek mbak. Oh wis kae wis. Sampun? Ya. Monggo. Kalau dari judulnya, tunggu sebelum ke judulnya Bu, itu ada gambarnya ya Bu ya. Gambarnya gambar apa ya Bu ya? Gambare bocah Cilik kae papat lagi maem. Bocah totale sekawan nggih Bu nggih. Mbak. Ya kalau dari judulnya ada yang bisa bantu saya untuk membaca? Nggih Mbak, kula. Nggih. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Iya betul Ibu Lia. Di situ judulnya adalah Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Terus saya 6 nggih Bu nggih. Iya, Bocah 6 di umur pinten niku Bu? Walah. 12 tahun. Tapi sudah kalau dari judulnya harus menghidupi adiknya berapa tadi Bu? Telu Telu. mbak. Oh, oke, baik. Terima kasih Bu Lia. Nah, sekarang kalau kita lihat dari bawah judul dan gambarnya ada ini ya Bu ya. Catatan agak banyak tuh ya Bu ya. Itu kisahnya. Boleh saya juga dibantu lagi selain Ibu Lia untuk menceritakan kisah tasripinnya, Ibu? Aku ora ngopo comoto kae lho Bu RT kae lho. Bu RT, Monggo, sinten mawon, monggo. Jangan mohon Bu. Tidak apa-apa. Kita sambil melatih keberanian kita nggih Bu nggih. Bu RT ini lho Mbak. Bu RT, Bu Uswatun. Nggih. Bu Uswatun, Lah mboten. berkenan untuk membacakan. Nggih pun Mbak, mboten napa-napa jan Nggih. dipangake wae je. Monggo Bu Uswatun. Nggih. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongkok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dendi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ya Allah. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul,
membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Apunten, Mbak. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Masya Allah, baik sekali ya Bu ya, Tasripin ya Bu ya. Mbak. Ya Allah, Allah, makanya adik-adik masih tidak lupa kewajibannya untuk beribadah. Ya Allah. Ya, terima kasih Bu Uswatun sudah membantu saya untuk membacakan. Nah, ibu-ibu kalau melihat atau bukan melihat sih ya Bu, mendengar kisah Tasripin ini, ibu-ibu jadi ingat mungkin kisah-kisah yang saat ini sedang viral betul Bu, yang lagi tren gitu di TV-TV. Biasanya nek ibu ningali TV niku lak nggih banyak gosip-gosip gitu toh Bu. Wah, ya wajib Mbak nek kuwi. Oh, malah wajib gitu nggih. Mungkin salah satunya apa Bu? Kisah tentang apa Ibu? Apa Kalau Atta Halilintar nih kalau tidak Bu. Wah, ngerti kayak senengane anakku kayak Mbak. Nggih napa Bu? sing anu lho, Mbak. Hai guys, tekan lho, Mbak. Rambutnya warna ungu kayak lho. Nggih, leres ya Bu ya. Terkenal banget nggih Bu nggih niku nggih. Nggih. Nah, itu untuk kisahnya Atta Halilintar, ceritanya yang mengalami penelantaran itu bukan Atta Halilintarnya ya Bu ya, tetapi kalau gosipnya ceritanya itu adalah bapaknya atau ayahnya itu melakukan penelantaran terhadap istri kedua atau ketiganya. Seperti itu ibu-ibu. Tetapi cerita pastinya seperti apa juga kita nggak tahu ibu nggih. Nah, sebenarnya bukan itu sih Bu yang menjadi poin yang mau saya ambil, tetapi poin terjadinya penelantaran. Jadi sebenarnya penelantaran pun juga bukan hanya kepada anak saja, bisa terjadi kepada siapa saja. Mungkin ibu-ibu juga bisa mengetahui ada kisah penelantaran kepada lansia. Sudah pernah dengar atau mungkin di sekitar ibu-ibu di sini ada yang seperti itu? Oh, Mbak. Wonten nggih Bu nggih. Oh, nggih. Nah, baik. Baru-baru ini juga ada kisah penelantaran tentang bayi yang dibuang oleh ayahnya sendiri ya Bu ya. Ya Allah. Begitu miris ya Bu nggih, hal yang seperti itu. Nah, harapan saya kisah-kisah penelantaran itu tidak terjadi di kehidupan kita. Begitu ibu-ibu. Oh iya, saya lupa memberi apresiasi kepada Bu Uswatun tadi. Ya Bu, kita coba melakukan teguh hebat